Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika saya masuk ke barbershop, tempat potong rambut. Akhirnya dipersilahkan saya masuk. Tukang cukur nanya, mau cukur Kang? Gitu. Ya tentu saja saya jawab iya. Masa mau beli sayur ke tukang cukur. Akhirnya saya disuruh duduk, biasa dikasih kain. Kemudian saya diminta untuk melepaskan peci, melepaskan kacamata. Saya minus. Ketika kacamata saya dilepas, maka saya sama sekali tidak bisa melihat cermin yang ada di depan itu. Sehingga apa yang diperbuat oleh tukang cukur ini saya nggak tahu. Saya nurut aja gitu. Ketika mulai mau dicukur, kepala saya dipegang, kemudian ditanya, Kang mau milih model kayak apa cukurnya? Apa Ronaldo, apa Tukul gitu kan? Ya saya milih tentunya yang sesuai dengan saya. Akhirnya mulai tukang cukur ini menggunting rambut saya, menyisir, dan seterusnya. Dipegang bagian kening saya. Ini isyarat bahwa saya harus menengadahkan muka saya. Dipegang sebelah kanan, berarti saya harus ke kiri. Nurut saya. Dipegang sebelah kiri, saya harus ke kanan. Memang harus seperti itu. Dipegang bagian belakang, padahal sentuhan kecil sekali. Saya harus nunduk. Begitu sentuhan-sentuhan kecil dari tukang cukur itu kita pahamnya luar biasa. Sampai kemudian coba-coba kalau kita tidak mau mengikuti aturan daripada tukang cukur, kita disuruh ke sini tapi kita ngelawan ke sini, ya nggak jadi dicukur. Sampai endingnya, biasa kalau habis cukur itu kan dikerik ini. Ada bulu-bulu, sisa-sisa bulu-bulu di ujung-ujung, di sisi-sisi ini dikerik. Nah kalau dikerik itu kan pakai pisau. Pisaunya tukang cukur itu lebih tajam daripada pisau dapur kita. Mulai dikerik. Ketika pisau ini ditempelkan di leher, kita begitu pasrah dan nurutnya. Kita tidak lantas kemudian pasang kuda-kuda, bang mau ngapain, kan enggak. Saking pahamnya kita pasrah sepasrah-pasrahnya untuk dikerik bagian sisi-sisi rambut kita, untuk dirapikan. Saudara-saudaraku, dari awal hingga akhir, selesai kita nurut, kita pasrah sama tukang cukur. Kita yakin apa yang dilakukan tukang cukur ini dalam rangka ingin beresin rambut kita, biar rapih. Saya kok mikir, segitu yakinnya kita sama tukang cukur, segitu pasrahnya kita sama tukang cukur, segitu nurutnya kita sama tukang cukur, tidakkah kita bisa lebih yakin kepada Allah? Tidakkah kita bisa lebih nurut kepada Allah? Tidakkah kita lebih
pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap kebesaran Allah, yakin terhadap kekuasaan Allah, nurut terhadap perintah Allah dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kemudian kita pasrah kepada Allah. Setelah kita berupaya berdoa, kita serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita minta kepada Allah yakinan shadiqah, keyakinan yang benar. Maksudnya apa? Sampai ke situ. Bahwa kemudian tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah kita hakikatnya yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, luar biasa yakin itu. Ada satu ketika anak SMP mau study tour. Mau study tour diumumkan di tengah-tengah kelasnya, ibu gurunya mengatakan, anak-anak nanti kita study tour ya, field trip. Tentu reaksi daripada seluruh siswa girang, kecuali satu orang, si Soleh. Si Soleh ini murung karena dia memahami kondisi keadaan orang tuanya. Benar saja ketika pulang laporan ke orang tuanya, "Ma, Pak, nanti minggu depan ada field trip. Minggu depan ada study tour. Lantas bayar 200.000. Oh, emak sama bapak belum punya duit Soleh gitu kan. Kamu minta aja kepada Allah. Nah, emang anak soleh ya. Akhirnya caranya dikasih tahu sama bapaknya, kamu bangun sholat malam kemudian minta sama Allah. Sebagaimana polosnya seorang anak kecil meminta kepada Allah, ya Allah, bagi saya uang 200.000 ya Allah untuk field trip, untuk study tour. Ya Allah, doanya hanya itu saja. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian doa sama Allah. Pagi seperti biasanya dia berangkat ke sekolah jalan kaki, gak punya ongkos. Akhirnya orang-orang sudah bayar semua, siswa-siswa yang lain sudah bayar semua kecuali dia. Dia semakin sedih. Tapi dia yakin punya Allah dan bapaknya memerintahkan untuk minta lagi kepada Allah. Bapaknya memang sama sekali dalam keadaan sulit. Akhirnya malam dia minta lagi sama Allah. Kemudian dia doa, ya Allah, ini hari yang kedua, malam yang kedua aku mohon kepadamu ya Allah, kasih uang 200.000 aja ya Allah, buat field trip, buat study tour. Akhirnya setelah doa selesai biasa tidur, pagi berangkat. Dan ini terjadi selama 7 malam berturut-turut. Sampai malam ke-7 dia minta sama Allah, ya Allah, besok tinggal waktunya saya berangkat field trip study tour. Sedangkan yang lain sudah bayar, saya belum bayar, 200.000 saja ya Allah, please ya Allah. Akhirnya besok mau berangkat, tinggal berangkat field trip. Dia beresin buku catatan, kemudian dia beresin baju-baju. Mau berangkat ke puncak field trip. Pamit sama bapak sama emaknya, assalamualaikum mak, pak, saya mau berangkat. Berangkat kemana Soleh? Field trip pak, study tour. Oh iya deh berangkat. Pak, kan belum bayar. Soleh belum bayar pak. Ya udah berangkat aja. Emang anak ini ya Allah luar biasa polosnya. Berangkat aja. Tapi dia mikir di tengah jalan, ini bapak saya, mak saya bagaimana urusannya? Orang belum bayar suruh berangkat aja. Akhirnya biasa ada parkiran bis, 3 bis, kemudian dia berhenti, di situ ada pohon besar. Ngintip dari pohon itu. Saya kesana enggak, ragu dia karena belum bayar. Dari 6:30 ditungguin bu guru, bak gurunya, yang lain pada nungguin sampai 7:30 ditinggal. Bis 1 berangkat, dia gemeter hatinya. Bis 2 berangkat, ya saya ditinggal. Bis 3 pun berangkat. Akhirnya benar-benar tertinggal, dia lari mengejar bis itu, tapi sudah tidak bisa dikejar. Akhirnya tidak jauh dari parkiran bis ada musola. 7:30 dia sholat duha, dia minta sama Allah seolah-olah protes, ya Allah, masa 200.000 saja saya nggak dikasih ya Allah.
itu bis tiga-tiganya udah berangkat, saya ketinggalan ya Allah. Akhirnya dia kembali ke tempat parkiran itu untuk memastikan bis itu sudah berangkat apa enggak. Emang udah berangkat. Dia ngelus-ngelus tanah anget bekas bannya mobil. Ya Allah Rabbi. Sedih dia termenung duduk di tempat itu. Tidak lama kemudian ada mobil Velfire warna putih. Nah, turunlah dari Velfire itu temennya, kita katakan aja namanya Agus lah ya. Turun dari Velfire itu, kemudian dia nanya, Soleh kamu nggak berangkat? Ketinggalan saya. Ketinggalan apa ketinggalan? Ya, saya belum bayar katanya gitu. Kamu kenapa tidak berangkat? Kamu kenapa ketinggalan? Iya, saya ketiduran kesiangan. Ya Allah Rabbi. Akhirnya bapaknya si Agus minta Soleh dan Agus sudah naik. Setelah naik, nyusul bis, rencananya nyusul bis sampai rest area. Dia nggak kejar, pokoknya sampai ke puncak, sampai rest area. Kemudian karena tiga-tiganya belum sarapan, mampir dong ke rest area. Ada rumah makan Padang sederhana, kita tahu menunya kan. Ketika masuk, si Soleh bingung, namanya orang nggak punya, ya Allah Rabbi. Itu yang namanya meja, kita tahu ada ayam pop, rendang, sudah apa aja dah. Akhirnya si Soleh bingung, ini Gus makanan buat kita makan semua? Ya enggak, kamu pilih yang mana kemudian nanti dihitung. Oh gitu. Si Soleh kesempatan makan enak, makan yang banyak. Ya Allah Rabbi. Sampai kemudian selesai, dia nyusul, mereka bertiga berangkat ke puncak. Sampailah di lokasi tempat field trip. Bapaknya Agus nitipin Agus dan Soleh. Bu guru maaf telat. Ya Allah, kata bu gurunya, Agus, Soleh kemana aja kamu? Dipanggil-panggil, dicari-cari, ditelepon nggak ada yang angkat. Akhirnya kita tinggal. Ya bu, mohon maaf, ketinggalan telat. Soleh kamu kenapa? Ya gitu deh bu, gitu. Saya kan belum bayar bu. Ya Allah, ternyata bu guru bilang apa? Ini kamu kan paham, kita nih udah paham keadaan kamu. Jadi nggak masalah kamu ikut walaupun belum bayar gitu. Ya nggak tega-tega amat gitu. Akhirnya bapaknya Agus nitipin Agus ke Soleh. Soleh, aku titip Agus ya, Om titip Agus. Ini Agus kalau nggak ditemenin kemana aja gitu. Nah ini uang 300.000 buat jajan Soleh ya. Itu Soleh nerima uang 300.000, gemeter. Yang bener Om, ini 300.000 buat saya. Iya, buat jajan kamu. 300.000 Om. Iya. Dimasukin itu kayaknya lega banget, dapat duit 300.000. Ini jajan aja jarang. Nah akhirnya kan kemana Agus pergi, di situ ada Soleh. Agus makan somai, Soleh ikut makan somai. Agus minum es, Soleh ikut minum es. Pokoknya jajan. Yang bayar siapa? Agus. Uang 300.000 itu. Dan anak Soleh ingat emak di rumah, ingat bapak di rumah. Nauin keadaan orang tua. Akhir singkat cerita selesai field trip. Field trip selesai, mereka pulang naik bis bareng-bareng. Biasa dong kalau kita dari puncak kemudian berhenti di pusat oleh-oleh. Berhenti di pusat oleh-oleh, yang lain pada turun. Soleh diam di bis. Agus dari bawah, Leh turun. Enggak, saya nggak beli oleh-oleh. Udah turun aja. Enggak, saya nggak beli oleh-oleh. Tenang, saya yang traktir. Saya yang beli oleh-oleh. Subhanallah. Buru-buru tuh Soleh turun. Dibungkusin peyem, bayam,
bayam, apalagi dodol, pokoknya oleh-oleh puncak lah gitu. Akhirnya sampai 2 kantong kresek. Ya Allah Rabbi, girangnya luar biasa Soleh. Pulang di depan rumah Soleh lari, teriak, "Bapak!" Akhirnya sambil bawa kantong 2 kresek ini. Itu kalau di filmin di slow motion itu udah kayak desik. Subhanallah. Laporan, "Pak, ini ada oleh-oleh buat kita." "Oh iya mak, ini ada duit 300 buat mak, buat kebutuhan kita." Subhanallah. Benar kan kata bapaknya? Tuh, Soleh, kalau kamu minta sama Allah seperti itu. Saudara-saudaraku, cerita ini mungkin ya biasa saja, tapi ada pesan yang tersirat. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita dalam versi yang lain. Last minute kita minta sama Allah, Allah kasih solusi. Bayangkan, Soleh hanya minta uang 200.000 sama Allah. Apa yang Allah berikan? Dengan sholatnya, dengan sabarnya. Kata Allah, "Wasta'inu bisabri wassalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Soleh sabar, Soleh sholat. Soleh terus berdoa, bermunajat kepada Allah. Ada problem, ngadunya sama Allah. Soleh hanya minta 200.000. Allah kasih uang 300.000 melalui bapaknya Agus. Allah kasih uang, kemudian Allah kasih oleh-oleh 2 kantong kresek. Field trip gratis, makan masakan Padang yang enak. Pulang-pulang bawa oleh-oleh. Seolah-olah Allah mengatakan, jangankan 200.000, lebih dari 200.000 aku berikan kepadamu, hai Soleh. Subhanallah. Inilah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita kadang-kadang ragu kepada Allah? Ayolah sholat, ayo kita doa, ayo sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk sabar dan meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat kita. Kalau puasa barangkali semua orang puasa ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang malas, sudah tarawihnya malas gitu. Ayolah, bismillah, manfaatin mumpung kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Belum tentu bulan Ramadan yang akan datang bakalan kita ketemu lagi. Belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ayo, ini luar biasa kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan manfaat. Ini cerita tentang tukang cukur sama si Soleh. Mudah-mudahan dari 2 kehidupan ini kita bisa ambil pelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.